Zoon politikon, manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, wajib berinteraksi dengan manusia lainnya. Begitu juga sebuah negara tidak dapat berkembang sendiri tanpa bekerja sama atau melakukan hubungan dengan negara lainnya. Manusia adalah makhluk berpikir. Jadi saya hari ini sedang berpikir mengamati tentang hubungan kerjasama antara negara kita dengan negara-negara lain. Tentu dalam hubungan kerjasama itu berbagai bidang, ya. Dan tentu juga kita bisa saling belajar, bertukar pikiran antara sistem di luar sana dengan sistem di sini. Apa yang bagus di luar sana, apakah bisa juga bagus di negara kita itu ya. Jadi saya berpikirnya begini, melihat konflik agama misalkan ya. Dari tahun ke tahun setiap mendekati tahun politik itu pasti ada isu-isu agama itu ya. Jadi saya kok lebih condong meniru Singapura soal keharmonisan beragama. Karena apa? Karena Singapura juga dulu sama di sekolah negeri itu ada kurikulum agama. Kemudian sejak tahun 84 ya kalau nggak salah itu Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mengambil satu keputusan kebijakan untuk tidak menerapkan kurikulum di sekolah-sekolah. Karena sebelumnya telah terjadi konflik antar warganya disebabkan oleh agama. Nah, keputusan Lee Kuan Yew ini bukan anti agama, tetapi menempatkan agama pada tempatnya. Tidak lagi menempatkan agama di ruang publik. Itu ya, diskusi-diskusi tentang ibadah dan lain-lain yang berhubungan dengan agama itu ditempatkan di ruang private. Di Singapura itu kan kalau rumah tinggal itu kebanyakan apartemen ya, building gitu ya, terdiri dari 400 apartemen atau 500, 200. Nah itu diatur persentasenya, berapa di apartemen itu untuk agama A, misalkan agama B, agama C. Semua agama harus ada di situ. Tujuannya adalah agar supaya sejak kecil mereka sudah berinteraksi berbeda-beda agama. Nah itu di apartemen tuh. Nah kemudian di tempat-tempat ibadah juga diwajibkan sepertinya ada kitab-kitab suci lainnya di luar tempat ibadah itu. Misalkan di wihara misalkan itu ada Al-Quran, di situ ada Alkitab, kemudian agama-agama kitab-kitab tahu lainnya ya. Nah itu. Jadi pemerintah Singapura juga membangun satu gedung disebut dengan Harmony Central Building itu khusus semua agama yang diakui pemerintah Singapura. Jadi benar-benar berbaur di situ. Organisasi agama itu sangat dibatasi. Alhasil negara Singapura sejak tahun 89 itu menjadi negara maju. Karena apa? Karena warganya sudah tidak ngomong agama lagi. Mereka bicara soal kemajuan negara. Mereka bicara ekonomi, bicara teknologi, dan lain sebagainya. Kira-kira bisa nggak yang seperti itu diterapkan di Indonesia tuh? Itu pikiran saya tuh hari ini tuh. Kemudian soal politik. Kenapa negara kita mengadopsi sistem politik di Amerika? Kita tahu bahwa Amerika punya pengalaman 300 tahun lebih berdemokrasi. Jadi kalau dua partai saja, hasilnya adalah antara oposisi dengan pemerintah berkuasa itu hampir berimbang. Jadi kontrol kuat sehingga pemerintah tidak bisa seenak udolnya tuh, gitu. Masyarakatnya akan lebih cerdas. Ketika partai A misalkan tidak mengajukan satu calon atau program yang bagus, rakyat tidak akan memilih partai A, partai B dia. Kemudian kalau misalkan pemilu depannya partai B yang jelek ke partai A. Jadi rakyat lebih cerdas untuk memilih mana nih antara A dan B. Itu sepertinya lebih bagus lagi dan potensi konflik sedikit daripada partai banyak. Nah, ini cita-cita saya ya. Nah kemudian korupsi nih. Saya mikirnya gini, kenapa tidak menerapkan sistem penanganan korupsi seperti di Cina? Kita tahu Cina hampir sama ya, jumlah penduduk besar sama, kemudian kita juga satu rumpun Asia ya, walaupun beda kulit, tetapi karakteristik ya hampir-hampir sama ya, tidak jauh-jauh amat. Jadi saya pikir akan lebih bisa diterapkan di Indonesia sistem penanganan korupsi di Cina itu ya. Padahal Cina tuh
satu partai deh kayaknya, Partai Komunis Cina yang besar itu. Tapi semenjak Deng Xiaoping tahun 1983 kayaknya kalau nggak salah, menerapkan kebijakan anti korupsi yang benar-benar tegas ya. Beliau sempat bilang, sediakan saya 100 peti mati, 99 untuk para koruptor, dan satu lagi untuk saya kalau saya korupsi. Jadi memang dilakukan seperti itu. Kemudian disusul lagi oleh presiden-presiden lain yang sama juga ketatnya. Sampai Xi Jinping. Sampai sekarang. Ketat. Walaupun satu partai itu. Lalu hasilnya apa? Cina itu jadi negara yang luar biasa. Kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan keamanan sangat-sangat maju, ya itu. Nah, kita negara kita ini, saya mikir ya, kita semua punya. Negara lain tidak lebih baik sumber dayanya daripada kita. Kita semua punya. Saya pernah hampir puluhan negara kunjungin ya. Jadi dulu lagu yang tongkat kayu jadi tanaman itu saya kira sesuatu yang bercandaan lagu itu, tapi emang bener, daerah subur kita punya. Apa kita enggak punya? Laut punya, ikan punya, hutan punya, apa punya, minyak, tambang dan sebagainya. Kenapa kita menjadi negara berkembang terus? Kenapa kita gontok-gontokan soal agama, gontok-gontokan soal politik, gontok-gontokan antar suku, kemudian ada yang pengen merdeka, kemudian korupsi di mana-mana, masih aja menghiasi Indonesia. Jadi itulah pikiran saya hari ini, karena saya pengennya negara ini jadi nomor 1, bukan nomor 5 lagi, apalagi bagian dari 10 besar, enggak, nomor 1 ya kalau bisa. Itu karena kita punya semuanya, ya. Apa yang kita tidak punya, coba, seperti yang saya katakan tadi itu. Apa tidak mungkin akan jadi nomor 1? Yang penting adalah semua pihak menurunkan egonya, menggantungkan tinggi kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Semoga saja pikiran saya hari ini itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, atau paling tidak satu arah lah pikirannya, seenergi, sefrekuensi ya, dan kemudian didengar oleh penguasa-penguasa, tokoh-tokoh, dan orang-orang yang punya pengaruh di negara ini untuk berpikir menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Oke, terakhir saya mau sedikit bicara tentang politik. Karena saya teringat satu kalimat tentang politik itu puluhan tahun yang lalu itu begini itu. Jangan berperang kalau tidak yakin menang. Nah itu. Jadi politik itu harus yakin dulu. Nah tentu keyakinan ini didukung oleh kapabilitas, ya, kemampuan, kemudian integritas, komitmen dan lain-lain yang menuju kepada keyakinan itu. Tetapi yang namanya yakin terlalu berlebihan itu juga tidak baik dalam politik. Apalagi menyepelekan hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena lubang yang kecil pada kapal selam mampu menenggelamkannya, ya. Kemudian lagi orang akan tersandung bukan karena batu yang besar, tetapi batu yang kecil. Tapi seringkali lupa diri politisi itu, kadang kalau udah yakin tidak mempertimbangkan hal-hal yang kecil. Politik itu satu seni, semua kemungkinan bisa terjadi. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Ciao.